Apapun pertanyaannya, 2 alat bukti. Apapun persidangannya, 2 alat bukti. Apapun jawabannya, 2 alat bukti. Apapun permasalahannya untuk terdakwa, 2 alat bukti. Lucu ya. Kalau begitu, apapun permasalahan tidak terselesaikan karena 2 orang pejabat. Oke? Apapun pertanyaannya, 2 alat bukti. Apapun pertanyaannya, 2 alat bukti. Jawabannya 2 alat bukti. Berat sebelah gak, Pak? Jadi apapun makanannya, minumannya, teh botol. Satu kata buat ahli yang ini, Pak. Satu kata aja. Kecewa. Kecewa. Lanjutin yang mulia. Iya. Dari persidangan ini, saya juga menangkap bahwa jawaban-jawaban ahli, tentunya jawaban pertanyaan saya tidak akan ulangi. Jawaban ahli juga selalu menegaskan, hanya ini bentuk penegasan. Jawaban selalu menegaskan bahwa dalam tahap penyidikan yang penting terpenuhi 2 alat bukti, maka sah orang ditetapkan sebagai tersangka. Kalau yang kemudian hanya sebatas seperti itu saja, maka saya menilai bahwa gampang sekali menetapkan orang sebagai tersangka dan siapapun saja, walaupun bukti itu tidak relevan. Apakah demikian, saudara ahli? Mohon pendapatnya. Saya tidak sependapat dengan apa yang saudara sampaikan. Jadi pada prinsipnya dalam penetapan tersangka tadi, bahwa dasarnya untuk menetapkan tersangka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan juga putusan MK adalah berdasarkan minimal 2 alat bukti. Berdasarkan 2 alat bukti. Kalau begitu gampang sekali polisi menetapkan orang tersangka, walaupun bukan bukti yang berkaitan pun diajukan, bisa ditetapkan orang sebagai tersangka, ahli. Apa tetap pendapat saudara seperti itu? Ya, ahli tetap dengan keterangan dari awal 2 alat bukti, 2 alat bukti, 2 alat bukti. Gitu. Ya sudahlah. Ahli ini goblok sekali ya. Yang perlu saya tanyakan kepada ahli, ini kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Apa sih yang perlu dilakukan penyidik terlebih dahulu terhadap korban ini supaya maju nanti kepada administrasi yang tadi kalian perbincangkan, ini sah, ini tidak. Apa yang perlu dilakukan oleh penyidik itu? Bapak kan ahli pidana. Apa yang perlu dilakukan penyidik itu terhadap kasus ini, TKP ini, korban ini? Terlebih dahulu apa? Mohon izin yang mulia, karena ini menjadi domainnya penyidik, saya sebagai ahli pidana saya tidak menjawab. Nah, karena saudara tanyanya kepada apa yang harus dilakukan oleh penyidik, saya bukan penyidik, jadi saya tidak menjawab berkaitan dengan pertanyaan saudara itu. Terima kasih yang mulia. Bapak itu kan ahli pidana. Pembunuhan, pendapatmu yang saya tanya, ahli. Ahli tadi sudah seperti itu, kita tidak bisa maksa. Begini Pak ahli, kasih ahli. Hakim sampai bingung sendiri. Tentunya kan penyidik itu mengolah TKP ini menentukan korban itu meninggal atau tidak. Selanjutnya diolah TKP itu, korban itu diotopsi enggak? Terus bukti-bukti yang Bapak bilang tadi yang dijadikan barang alat bukti tadi, 2 alat bukti itu, ya, apakah itu ditemukan di TKP? Apakah itu ditemukan di tempat lain? Dan harus berkaitan dengan kejadian tersebut. Ya. Apakah sependapat Pak ahli? Gimana ahli? Manajer yang mulia, apa yang saudara sampaikan tadi, tanyakan kepada saya, dan saya kira ini sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Saya tidak bisa menjawab itu karena lembaga pra-peradilan ini hanya fokus terkait dengan objek pra-peradilan sebagaimana. Baik, saya lanjutkan Pak ahli. Saudara, perkara pokok, jika mereka menentukan menaikkan dia sebagai DPO tahun 2016, tapi penetapannya
tanggal 21 Mei 2024. Apakah itu sah menurut ahli? Mohon izin yang mulia, tadi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan tadi dijadikan sebagai petunjuk, dan ketika kemudian penyidik menemukan alat bukti minimal Ahli 2. meragukan keahlianmu kalau begini. Pertanyaan saya, kenapa sih kepolisian Polda Jawa Barat menghadirkan ahli yang menurut saya sangat-sangat tidak masuk akal? Apakah orang ini ahli pidana atau ahli kuburan? Sehingga setiap kali pertanyaan yang ditujukan kepadanya, jawabannya selalu 2 alat bukti. Apapun pertanyaannya, 2 alat bukti. Ketika ditanya oleh pengacara dari Peggy Setiawan, apakah masuk di akal kalau 2 alat bukti yang saat ini dibawa oleh Polda Jawa Barat, yaitu KTP, kartu keluarga, foto studio, apakah itu ada kaitannya dengan peristiwa pembunuhan Vina Cirebon? Jawabannya apa? Itu bukan ranahnya dia. Kok kesannya kayak bodoh sekali ya? Apakah ini seorang ahli atau gimana sih? Dia ini ahli pidana atau ahli putar balik sih? Atau jangan-jangan ahli ini sudah dibayar, ya, sudah disumpel mulutnya pakai uang oleh kepolisian Polda Jawa Barat? Ya patut kita duga. Setiap pertanyaan, kan ahli ini kan memberikan sebuah keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia dapat, yaitu soal pidana. Masa jawabannya dari awal sampai akhir hanya 2 alat bukti, 2 alat bukti? Kalau ahli jawabannya seperti ini, saya juga bisa jadi ahli. Ini kok bikin kesal ya? Ini pastinya sudah disetting ya, sudah diatur oleh Polda Jawa Barat bahwa nantinya ketika ditanyakan oleh pengacaranya Peggy Setiawan, Anda cukup jawab saja ya. Tidak usah panjang-panjang, 2 alat bukti saja, biar mereka kesal. Bahkan hakimnya sendiri juga kesal sama jawabannya si ahli pidana ini. Beda sama ahli yang ditunjuk oleh Polda Metro Jaya. Itu adalah ahli titipan Tuhan menurut saya. Sangat jujur. Jawabannya sangat masuk akal. Mudah dimengerti. Lah ini ahli yang dari Polda Jawa Barat. Jawabannya tidak jelas. Tidak masuk akal. Masa orang melakukan pembunuhan pakai KTP? Masa orang melakukan pembunuhan pakai ijazah? Masuk akal gak sih? Kalau ahli model begini, hancur hukum di Indonesia. Ya. Saya pikir orang ini bukan ahli pidana ya. Ini ahli kubur. Dia ini lebih cocok disebut sebagai ahli kuburan. Ya. Jawabannya selalu 2 alat bukti. Kalau ahli kuburan itu kan modalnya cuman apa? Besi gali aja, linggis sama skop. Ini sama kayak ahli yang ini. Apapun pertanyaannya, jawabannya 2 alat bukti. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam waras. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Tadi sudah bersama-sama kita menyimak bagaimana pernyataan dari ahli kuburan yang dihadirkan oleh Polda Jawa Barat ya dalam menghadapi sidang pra-peradilan pada tanggal 4 Juli kemarin. Ya, memang kalau kita mengikuti sidang kemarin, sungguh kita dibuat apa ya? Orang bilang tahan napas. Pengacaranya sendiri sampai kesal ya. Bahkan mereka sampai menyampaikan ahli ini tidak bisa dipercaya. Keterangan ahli ini tidak bisa dipegang. Dia ini lebih cocok menjadi ahli kuburan.
dua alat bukti, maka penetapan tersangkanya adalah sah secara hukum. Ya, izin sedikit videonya terkait dengan keterangan ahli hari ini dalam persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Juli 2024, di mana ada salah satu ahli pidana dari Universitas Pancasila yang dihadirkan oleh termohon pada hari ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal di sini terkait dengan keterangan ahli yang menyampaikan dalam fakta persidangan hari ini dalam pemeriksaan persidangan itu sah-sah saja disampaikan. Namun perlu digarisbawahi di sini, kalau statement ahli hanya mengatakan bahwa dalam penetapan tersangka bahwa penyidik memiliki minimal 2 alat bukti atau harus memiliki 2 alat bukti untuk bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka, dan alat bukti tersebut perlu diuji dalam hal ini di pengadilan ini. Artinya apa yang dilakukan oleh pemohon hari ini terhadap sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan ini yang memohonkan dalam sidang pra-peradilan ini, seharusnya termohon juga menghadirkan 2 alat bukti yang dimaksud di dalam persidangan ini. Artinya 2 alat bukti tersebut kalau memang didapatkan dengan cara yang baik dan sesuai dengan KUHP dan juga sesuai dengan perundang-undangan, maka hal tersebut sah-sah saja dilakukan. Namun yang menjadi pertanyaan masyarakat saat ini adalah, dan tim kuasa hukum daripada pemohon hari ini adalah 2 alat bukti yang dimaksud tersebut apa alat buktinya. Sementara juga tim kuasa hukum dari pemohon juga minta agar termohon melalui majelis hakim menghadirkan saksi Ibtu Rudiana dalam persidangan hari ini, namun ditolak oleh termohon dalam sidang pemeriksaan saksi. Namun yang dihadirkan hanyalah seorang ahli hari ini, yang dimana keterangan ahli ini juga kalau mengatakan bahwa terhadap penetapan tersangka tersebut hanya berdasarkan 2 alat bukti, itu memang betul diatur dalam KUHP. Sementara yang perlu digarisbawahi di sini juga, kami ini bersidang terkadang sampai 47, 50, 60 alat bukti pun masih ragu. Gitu. Artinya alat bukti yang dimunculkan tersebut kami masih ragu. Ragunya apa? Alat bukti tersebut harus didapatkan dengan cara sah, dengan cara baik dan benar. Ini perlu diuji alat bukti tersebut. Nah, oleh sebab itu dalam sidang pra-peradilan hari ini perlu diuji alat bukti tersebut. Kalau cuma masih katakan bahwa 2 alat bukti yang sah, kemudian sebagai dasar hukum tersebut, ya mahasiswa hukum juga semester 2 juga tahu itu, khususnya buat ahli ini kami sampaikan. Mahasiswa hukum juga tahu itu. Kalau masalah 2 alat bukti yang salah tersebut, ini yang perlu diuji dalam sidang pra-peradilan tersebut. Jadi untuk ahli khususnya hari ini, ya jujur kami melihatnya agak lucu dan janggal. Dan selalu berulang-ulang disampaikan, sudah disampaikan. Artinya ada sesuatu pertanyaan tersebut untuk menggarisbawahi. Perlu digarisbawahi dalam pertanyaan-pertanyaan daripada tim kuasa hukum, artinya untuk menjamin sebuah kepastian hukum di dalam muka persidangan ini, supaya ini terang benderang. Artinya ada asas sesuatu kepastian hukum yang diharapkan dalam sidang pra-peradilan tersebut. Jadi tidak atas dasar kepentingan pribadi. Disinilah perlu diuji keahlian daripada seorang ahli tersebut. Dan kami berpesan khususnya kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar memeriksa perkara ini dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, dan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kami masyarakat, para praktisi hukum, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga seluruh aparat penegak hukum mungkin menyaksikan tentang persidangan pra-peradilan hari ini, sekaligus memberikan edukasi kepada adik-adik mahasiswa khususnya dalam bidang hukum, supaya melihat proses peradilan di negara kita ini betul-betul terang benderang dan betul-betul mendapatkan kepastian hukum untuk setiap masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan. Salam cerdas hukum, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sangat masuk akal ketika ditanya jawabannya 2 alat bukti. Memang sesuai KUHP yang dijelaskan oleh Bapak ini memang benar 2 alat bukti. Pertanyaannya sekarang adalah apakah 2 alat bukti yang dimaksudkan oleh Polda Jawa Barat itu masuk akal, nyambung, connect dengan peristiwa pembunuhan? Kan enggak. Itu yang dipertanyakan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan kepada ahli kuburan ini. Putusan yang kami ajukan 3 terpidana tidak ada ciri-ciri yang dituliskan sebagaimana putusan. Ya, kita nanti itu aja. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, saya hanya menyimak tadi keterangan ahli bahwa atas adanya laporan seseorang, maka untuk menetapkan tersangka itu harus dilakukan pemanggilan. Apabila itu tidak dilakukan, bagaimana menurut pendapat ahli? Mohon izin Yang Mulia, apa saya tadi berpendapat demikian? Betul, ini saya catat. Saya catat bahwa apabila ada laporan itu harus ada pemanggilan.
Tapi jika pemanggilan itu tidak dilakukan, ini perkaranya ada laporan loh, ahli. Nah, ini kan ada laporan. Nah, apabila ada pelapor tapi tidak dilakukan pemanggilan terhadap calon tersangka, itu bagaimana menurut pendapat ahli? Saya catat semua keterangan ahli. Mohon maaf. Jadi mohon maaf jangan diulang-ulang. Oh, saya tadi sudah menjelaskan. Jadi mohon maaf ahli, dijelaskan saja karena saya catat. Oke. Yang ulang lagi aja lah. Kadang-kadang kan kita ada waktunya, kita kadang-kadang menoleh atau apa, kadang-kadang kita kan. Ya. Nah. Ini baik Yang Mulia. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa tadi ketika saya ditanya kan dalam satu proses hukum terhadap adanya satu peristiwa pidana. Dan berisik ya, ini sekarang ngetip lanjutan ahli silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi yang ingin saya sampaikan Yang Mulia, ketika ada satu proses peristiwa pidana atau tindak pidana, tadi saya mulai dari bahwa tindak pidananya itu bisa saja didahului dengan adanya satu laporan atau tidak didahului dengan laporan. Nah, ketika kemudian ada satu tindak pidana yang kemudian ada kaitannya dengan satu peristiwa pidana sebelumnya yang sudah dilakukan proses hukum, ya, karena peristiwa pidananya itu dilakukan adanya satu delneming atau penyertaan tindak pidana di mana pelakunya lebih dari satu orang, maka proses hukumnya kan bisa saja tidak sekaligus. Nah, dalam hal yang tadi disampaikan oleh baik itu oleh Yang Mulia, oleh termohon maupun oleh pemohon tadi, ada putusan pengadilan yang menyangkut adresat DPO tadi. Maka yang saya sampaikan, kalau ada hal yang seperti ini, penyidik kemudian adresat yang ada dalam putusan pengadilan itu dijadikan sebagai petunjuk untuk menindaklanjutinya dalam proses itu. Nah, pemanggilannya ya tergantung dari penyidik. Penyidik mau memanggil siapa saja, apakah mau memanggil saksi atau memanggil pihak ahli dan seterusnya, kan tergantung dari kewenangan penyidik. Karena penyidik tentu mempunyai satu pertimbangan tersendiri. Saya tidak tahu penyidik, kan begitu. Yang paling penting tugas utama penyidik itu adalah mencari, menemukan alat buktinya itu tadi. Demikian Yang Mulia jawaban saya. Yang ingin saya tanyakan, sah tidak penetapan tersangkanya seperti itu ahli? Kalau tidak ada pemanggilan atas dasar adanya laporan. Baik, mohon izin Yang Mulia, tadi sudah saya sampaikan bahwa penetapan tersangka berdasarkan apa yang ada di dalam KUHP dan juga putusan MK itu selama mendasarkan pada minimal 2 alat bukti, maka penetapan tersangkanya adalah sah secara hukum. Demikian Yang Mulia. Ya, itu pendapat ahli ya? Iya. Oke, satu lagi. Ini kan tadi ahli mengatakan bahwa DPO sebagai petunjuk. DPO dinyatakan tanggal 15 September. Ya, teman-teman, dari video ini saya bisa pastikan bahwa ahli ini adalah ahli yang disetting. Ahli yang sudah diarahkan setiap keterangannya. Jadi mungkin ya, ini diduga, patut kita duga, karena dari awal persidangan jawaban ini selalu 2 alat bukti. Ketika ada pertanyaan lanjutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan, bahkan dia sendiri lupa apa yang sudah dia sampaikan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa keahlian yang dia sampaikan di dalam sidang pra-peradilan kali ini adalah semuanya dalam bentuk hafalan. Ya, hafalan artinya sebelum datang ke pengadilan, itu ibaratnya mereka meeting dulu ya, bersama si coklat. Nanti sebentar kalau ditanya kamu jawabnya seperti ini ya, kamu jawab seperti ini. Makanya tidak heran ketika ada pertanyaan ulangan, pertanyaan yang sama, dia bingung. Sampai-sampai dia katakan bahwa
Apakah tadi saya pernah mengatakan demikian? Jawaban dari pengacara Peggy Setiawan, ya, semuanya saya catat di sini. Inilah kalau orang memberikan sebuah keahlian dengan tidak jujur. Kalau memberikan sebuah keahlian dengan tipu-tipu, hasilnya seperti ini. Ketika ditanya bolak-balik, bingung sendiri. Beda kalau teman-teman saksikan ahli yang ditunjuk oleh Polda Metro Jaya kemarin. Hari tanggal 3 itu beda. Jawabannya sangat enak didengar dan sangat-sangat masuk akal. Saudara ahli, kita sepakat dulu bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan pemerkosaan untuk anak di bawah umur. Oke, kita sepakat dulu. Saya jadi penyidik cukup lama, dan aku yang melakukan investigasi tentang Peggy Setiawan karena sesuai perintah daripada ketua tim. Yang perlu saya tanyakan kepada ahli, ini kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Apa sih yang perlu dilakukan penyidik terlebih dahulu terhadap korban ini supaya maju nanti kepada administrasi yang tadi kalian perbincangkan, ini sah, ini tidak. Apa yang perlu dilakukan oleh penyidik itu? Apakah ahli pidana? Itu yang pertama saya tanya. Apa yang perlu dilakukan penyidik itu terhadap kasus ini, TKP ini, korban ini? Terlebih dahulu apa? Mohon izin yang mulia, karena ini menjadi domainnya penyidik, saya sebagai ahli pidana saya tidak menjawab. Nah, karena saudara tanyanya kepada apa yang harus dilakukan oleh penyidik, saya bukan penyidik, jadi saya tidak menjawab berkaitan dengan pertanyaan saudara itu. Terima kasih yang mulia. Bapak itu kan ahli pidana, pembunuhan. Pendapatmu yang saya tanya, ahli. Ahli tadi udah seperti itu, kita tidak bisa maksa. Begini Pak ahli, saksi ahli. Tentunya kan penyidik itu mengolah TKP ini menentukan korban itu meninggal atau tidak. Selanjutnya diolah TKP itu, korban itu diotopsi enggak? Terus bukti-bukti yang Bapak bilang tadi yang dijadikan barang alat bukti tadi, 2 alat bukti itu, ya, apakah itu ditemukan di TKP? Apakah itu ditemukan di tempat lain? Dan harus berkaitan dengan kejadian tersebut. Apakah sependapat Pak ahli? Mohon izin yang mulia, apa yang saudara sampaikan tadi, tanyakan kepada saya, dan saya kira ini sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Saya tidak bisa menjawab itu karena lembaga pra peradilan ini hanya fokus terkait dengan objek pra peradilan sebagaimana. Baik, saya lanjutkan Pak ahli. Saudara, perkara pokok, jika mereka menentukan menaikkan dia sebagai DPO tahun 2016, tapi penetapannya tanggal 21 Mei 2024, apakah itu sah menurut ahli? Mohon izin yang mulia, tadi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan tadi dijadikan sebagai petunjuk, dan ketika kemudian penyidik menemukan alat bukti minimal ahli 2, meragukan keahlianmu kalau begini. Pengacara sendiri meragukan keahlian dari ahli pidana ini, ya. Lebih tepatnya saya menyematkan gelar kepada dia adalah ahli kuburan karena jawabannya tidak masuk akal. Ketika ditanya apakah 2 alat bukti itu yang ada pada Polda Jawa Barat saat ini adalah nyambung dengan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh para pelaku. Kemudian apakah 2 alat bukti itu harus ada di TKP atau gimana? Lah, ini alat bukti yang didapatkan oleh kepolisian Polda Jawa Barat, ambilnya di rumah Peggy Setiawan.
Dan yang lebih konyolnya lagi, alat buktinya itu adalah ijazah, KTP, foto studio. Bahkan sepeda motornya saja yang masih rusak dalam keadaan turun mesin, itu dibawa. Apakah karena memang mereka sudah tidak mempunyai saksi lagi, tidak mempunyai alat bukti lagi, sehingga kepolisian Polda Jawa Barat memaksakan bahwa Peggy Setiawan ini harus menjadi pelaku utama? Tidak masuk akal sama sekali. Kami masyarakat awam tuh melihat sepertinya sangat lucu yang kasus Vina Cirebon ini. Ini sangat memalukan. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras.